Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam acara coaching supervisi akademik SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Irwan Nugraha dari SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan melaksanakan coaching terhadap salah satu guru di SMK Negeri Kadipaten. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, bagaimana Bu Fitri kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu Pak Fitri, Irwan? alhamdulillah Bu Fitri sehat ya. Iya. Nah, sesuai dengan SK kepala sekolah yang sudah diberikan, nah saya diberi tugas untuk melakukan supervisi kepada Ibu. Nah, itu di supervisi dijadwalkan di hari Kamis ya. Iya. Di hari Kamis. Nah, sekarang di hari Senin ya. Saya ingin melakukan mungkin terkait ngobrol dulu lah ya sebelum pelaksanaan supervisi, santai saja gitu ya. Nah, ini sifatnya pra observasi ya. Nah, kira-kira Bu Fitri nanti untuk di hari Kamis ya, kira-kira Bu Fitri mau mengajarkan materi tentang apa? Kebetulan saya guru produktif di jurusan agribisnis tanaman dan mengampu mata pelajaran dasar-dasar agribisnis tanaman ya. Di sana saya akan mengajarkan tentang pembiakan tanaman untuk pertemuan yang pertama. Pembiakan tanaman. Nah, lalu tujuan pembelajarannya apa kira-kira Bu Fitri? Tujuan pembelajarannya itu nanti karena masih kelas 10 ya. Jadi siswa itu mampu menjelaskan istilah-istilah dalam pembiakan tanaman baik secara vegetatif dan generatif. Iya. Lalu kemudian area pengembangan ya yang akan hendak saya capai ya. Mungkin dari hasil pembelajaran itu jadi siswa itu pengetahuannya bertambah tentang pembiakan tanaman baik secara vegetatif dan generatif, baik itu secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi ya. Terus siswa dapat menjelaskan istilah-istilah dalam pembiakan tanaman. Ini strategi apa yang akan Bu Fitri lakukan ketika Bu Fitri nanti akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Oh iya, karena saya lihat ya yang cocok ingin saya coba mungkin model pembelajaran yang baru di dalam kelas itu ya, agar anak-anak lebih bersemangat, interaktif dan lebih aktif ya. Saya akan mencoba dengan model pembelajaran menggunakan word square seperti teka-teki silang gitu ya di depan dengan menggunakan metode diskusi. Sekarang teka-teki silang ya. Iya, permainan kata. Sudah disiapkan teka-teki silangnya? Sudah. LKPD-nya? Sudah. Siap. Oke ya. Nah, mungkin cukup sekian ya para observasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Fitri sampaikan bisa dirasakan dari dalam kelas yang bisa memancing siswanya untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran, sehingga model pembelajaran yang Bu Fitri tadi akan gunakan itu bisa sukses untuk di hari Kamis. Ini itu ya, terima kasih Bu Fitri atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba disiapkan kelasnya sama Rehan. Siap, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar perhatikan berdoa masing-masing dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik ya. Sebelum
sebelumnya Ibu mau tanya. Alhamdulillah ya. Nah baik, pada kesempatan hari ini ya kita masuk ke materi yang baru. Nah sebelumnya Ibu mau nanya sama kalian. Hari ini kita belajar ada materi dan ada juga permainan. Tapi permainan itu berhubungan dengan mata pelajaran kita. Ya, baik ya. Nah sebelumnya Ibu nanya, kalian tahu benih? Tahu ya. Tiap hari ketemu benih? Bibit? Tahu bibit? Coba siapa yang tahu apa itu benih? Ibu mau nanya. Coba Rehan. Apa? Yang besar suaranya. Iya, biji tanaman. Kalau bibit apa? Siapa yang bisa menjawab? Apa? Agung, silakan. Tanaman muda. Itu yang disebut dengan benih, yang disebut dengan bibit. Jadi benih itu adalah biji ya, yang merupakan bahan tanam atau untuk perbanyakan tanaman. Sedangkan bibit adalah tanaman muda. Nah, hari ini ya kita akan membahas tentang pembibitan tanaman. Baik, Ibu akan tayangkan dulu materinya ya. Kelihatan? Nah, ini tentang pembiakan tanaman ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah pada akhir pembelajaran siswa mampu menjelaskan pembiakan tanaman dalam kegiatan bidang agribisnis tanaman. Kemudian siswa mampu menjelaskan persiapan tanam dalam kegiatan bisnis bidang agribisnis tanaman. Nah, hari ini kan pertemuan kita yang pertama ya. Jadi kita lebih ke arah pengenalan dulu apa sih pembiakan tanaman atau pembibitan atau perbanyakan tanaman. Nah, baik. Pembiakan tanaman suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman, spesies atau kultivar tertentu ya. Mungkin kalian waktu SMP sudah pernah belajar biologi ya. Ada pembiakan tanaman itu untuk memperbanyak jumlah tanaman. Itu disebut dengan pembiakan tanaman. Nah, di sini ada dua jenis tipe perkembangan biakan tanaman, yaitu pembiakan seksual atau yang disebut dengan generatif. Generatif itu pembiakannya dengan menggunakan biji atau benih ya. Nah, kemudian yang kedua secara aseksual atau vegetatif. Ada yang tahu pembiakan secara vegetatif? Tanpa menggunakan biji atau benih. Contohnya apa? Ada yang tahu? Sangkok ya, setek ya, apa lagi? Okulasi ya, nggak apa-apa. Karena hari ini kan materi baru ya, materi yang pertama ya. Tapi Ibu harapkan kalian memahami setiap apa yang Ibu sampaikan. Baik, kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, di sini ada dua tipe pembiakan tanaman ya, secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif ini menggunakan biji atau benih. Nah, sebelumnya ya, ada yang menyebutkan benih itu adalah biji. Tapi kalau secara pertanian biji itu biasanya
yang untuk konsumsi. Tapi kalau benih itu untuk pembiakan tanaman atau perbanyakan tanaman. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing ya, ini pembiakan tanaman secara generatif ya. Ini menggunakan tray ya, dengan menggunakan media, kemudian ini disemai. Nah, ini yang kedua, pembiakan atau perbanyakan tanaman secara vegetatif ya, dengan cara cangkok, populasi, sambung, dan stek batang. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan ada praktek ya untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif dan generatif. Nah, ini pembiakan generatif adalah pembiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Karena untuk menghasilkan biji atau benih itu harus dilakukan penyerbukan atau pembuahan. Contoh yang berkembang biak secara generatif apa? Siapa yang tahu? Yang dengan menggunakan biji? Kalian waktu itu kan pernah tanam ya, menyemai di greenhouse menggunakan apa? Biji apa? Contohnya apa? Timun, apa lagi? Kangkung, apa lagi? Ya, pinter ya, berarti kalian tahu ya. Dan sudah pernah ketemu dengan yang namanya benih ya? Ya, baik. Nah, selanjutnya baik ya. Kita simak kembali videonya. Nah, ini secara vegetatif ya pembiakannya tanpa melalui perkawinan dengan menggunakan bagian tubuh induknya. Contohnya cangkok, populasi, sambung, stek, dan betul-betul. Terima kasih. Nah, mungkin itu aja materi kita hari ini ya. Untuk pendalaman berikutnya nanti kita akan di pertemuan selanjutnya. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, ada yang mau ditanyakan tentang pembiakan tanaman? Silakan, Ibu kasih waktu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas ya. Paling sekarang tinggal prakteknya saja ya. Baik ya. Nah, hari ini baik ya, kalau sudah jelas ya materi pada hari ini Bu akan ada permainan dengan metode word square ya. Nah, di sini kalian sudah membentuk kelompok ya. Nanti akan ada kerjasama. Satu kelompok berapa orang? 5. Nah, nanti Ibu akan bagikan ini tiap kelompok mengerjakan, Ibu kasih waktu ya sekitar 10 menit untuk mengerjakan tugas ini ya. Nanti kalau sudah selesai setiap kelompok itu nanti 2 soal akan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan. Nah, di sini ada clue ya, ada pertanyaan ya. Nanti kalian cari di sini misalnya
Nomor 1 titik-titik merupakan biji yang digunakan sebagai sumber perbanyakan tanaman atau berkaitan dengan perbanyakan tanaman. Nanti dilihat di sini apa sih jawabannya? Misalnya jawabannya adalah apa kira-kira? Apa? B. Ya, cari ada di situ di mana di sini? Jadi bisa horizontal bentuknya ya, bisa vertikal, bisa diagonal seperti ini ya, menyilang, atau bisa ke atas atau ke bawah posisinya. Jelas? Jelas. Jadi di sini ada clue. Baik ya. Ibu kasih waktu, ibu bagikan, nanti dibuat ini nama, terus sama kelompoknya ya. Kerjakan secara berkelompok, kemudian nanti akan kita bahas ke depan. Ya, jadi apa namanya? Tiap kelompok ada 2 pertanyaan yang boleh dijawab. Jadi siapa yang sudah selesai boleh maju ke depan langsung menjawab pertanyaan. Ibu harapkan keaktifannya ya. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Semangat tak? Semangat. Silakan kerjakan. Ini boleh bergabung sama kelompoknya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya siapa saja. Ya, boleh ditulis langsung ya. Cari jawabannya langsung dicari. Langsung dicari pakai pulpen. Sama. Dicari pakai pulpen. Udah ketemu jawabannya? Iya, dicari. Iya, langsung. Semangat ya untuk menjawab 2 soal. Baik, yang masih menghadap ke belakang ke papan tulis silakan lihat ke depan. Balik ke depan. Ini ada 10 soal, ada 10 ya pertanyaan. Jawabannya ada di depan. Seperti dekat silang. Dan mau kelompok berapa dulu yang mau maju ke depan? Kelompok berapa? 2. Kelompok 2, silakan. Kelompok 1, kelompok 2 langsung ya. Kelompok 1 mau menjawab nomor berapa? 3 dan 4. Nanti yang belum dijawab berarti kelompoknya menjawab soal itu dijawab. Silakan. Dibacakan dulu pertanyaannya. Perkembangbiakan titik adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses penyembuhan. Nah, dengerin dulu. Kelompoknya depan. Jawabannya apa? Nanti dulu ibu. Generatif jawabannya nomor 3 dan 4 perkembangbiakan. Ya, tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan. Vegetatif atau degeneratif? Vegetatif. Ya, betul atau betul? Betul. Mana dicari? Kira-kira kamu tahu Aziza mana vegetatif? Apa yang penting jelasin jawabannya di mana?
Nah, terjadi perubahan kebijakan secara generatif, betul atau betul? Betul. Cari jawabannya ya. Gimana generatif? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau dari mana? Dari kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Ini sudah selesai. Masukkan dulu ya. Nah, untuk kegiatan refleksi hari ini kita pembelajaran dengan materi pembiakan tanaman dengan menggunakan metode, coba masih ingat? Word Square. Nah, Ibu pengen tahu bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau? Ya, silakan Dara. Dengan adanya model pembelajaran Word Ya, suaranya jadi tahu dinaikkan. ulang boleh. Boleh. Ada lagi? Silakan. Sangat memuaskan karena model pembelajaran dengan model permainan sehingga kita dapat bisa dipahami. Iya, jadi karena ada banyaknya kata-kata atau kosakata di bidang pertanian sehingga mudah dipahami. Tepuk tangan. Baik ya, sekarang Ibu mau nanya apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menjawab? Silakan Nabila. Kesimpulan, pembiakan tanaman dibagi menjadi dua, vegetatif dan generatif. Vegetatif seperti cangkok dan stek, dan lain-lain. Dan generatif adalah benih dan biji. Contoh vegetatif adalah singkong, mangga, dan lain-lain. Contoh generatif adalah kangkung, sosis, dan timun. Ya, tangan ya. Ucapkan terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat dan antusias ya. Mudah-mudahan dengan metode pembelajaran pada hari ini kalian lebih mudah memahami materi pada hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya minggu depan ya, kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang cara-cara seperti apa sih perbanyakan tanaman secara vegetatif, seperti apa sih perbanyakan tanaman secara generatif. Kemudian minggu berikutnya kita akan melakukan praktek. Mungkin demikian ya materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Bu Fitri tadi sudah hari Kamis ya, hari Kamis sudah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, sekarang hari Senin seperti biasa ya, kemarin kita awal dengan pra observasi, sekarang masuk ke ranah pasca observasi. Nah, menurut Bu Fitri nih ya, dari supervisi kemarin atau dari pembelajaran kemarin, apa rencana utama yang mungkin Bu Fitri ingin tuju? Rencana utama ya, kalau kemarin itu mungkin saya sudah melakukan pembelajaran ya, refleksi ya buat Betul. saya pada waktu di pembelajaran tersebut, bahwasanya ya sangat penting untuk menggunakan berbagai macam model pembelajaran sehingga suasana pembelajaran juga menyenangkan. Kemudian kemarin dengan menggunakan pembelajaran WordScape, saya sangat merasakan ya siswa menjadi lebih aktif, lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Apakah Bu Fitri sudah memiliki gambaran keberhasilan dari pembelajaran itu sendiri? Kalau keberhasilan ya, memang rata-rata
sebagian besar anak-anak lebih aktif dan lebih tertarik. Kemudian juga saya tanya bagaimana pembelajaran untuk umpan balik ya, pembelajaran hari ini anak-anak semuanya rata-rata menjawab sangat menyenangkan Bu, dan mudah dipahami. Cuma ada sedikit catatan ya, bagaimana? Iya, silakan. Pembelajaran itu ya Pak Iwan ya, masih ada menemukan siswa yang masih sibuk main HP, tapi itu nggak banyak. Dari sekian siswa itu paling 1-2 orang yang seperti itu. Terus masih ada siswa yang belum aktif karena kita kan menggunakan model World Square itu kan, selain dia bekerja di dalam kelompok, kemudian kita membahas ke depan sehingga anak-anak itu ada yang masih malu mungkin yang mengerjakan ke depan mencari kata-kata tersebut. Mungkin menurut Bu Fitri, tindak lanjut seperti apa yang akan Bu Fitri lakukan ke depannya? Iya, mungkin tindak lanjut berikutnya saya akan mencoba untuk model pembelajaran yang lain dengan metode yang berbeda juga. Jadi akan saya sesuaikan dengan karakteristik siswa, karakteristik motornya. Mudah-mudahan bisa memotivasi dan pembelajaran lebih menarik dan lebih aktif. Apakah mungkin Bu Fitri punya rencana ke depannya untuk menjadi supervisor mungkin, atau menjadi apa? Menjadi supervisor dalam pembelajaran kali ini ke depannya, menjadi supervisor rekan sejawat mungkin? seperti itu, dimana amanah dari sekolah saja ya. Kalau misalnya ditunjuk oleh atasan atau kepala sekolah, insya Allah saya siap. Apakah Bu Fitri bertanggung jawab atas komitmen yang Bu Fitri utarakan tadi? Yang refleksi tadi. Iya betul. Insya Allah saya bertanggung jawab karena saya di dalam kelas itu saya membuat refleksi itu memang posisinya saya melakukan kegiatan tersebut, jadi saya bisa membuat catatan-catatan penting untuk perbaikannya nanti ya di pembelajaran selanjutnya. berikutnya. Oke Bu Fitri, terima kasih ya sudah melaksanakan pembelajarannya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Terima kasih Bu Fitri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.